mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Kiai Haji Amin Maulana Budi Harjo. Kepada beliau Kiai Haji Amin Maulana Budi Harjono, waqtan wa mahallan faltafaddal alaih. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi syafaati Al-Qur'anul Karim wa bi syafaati anbiya'illah wa awliya'illah wa syuhada'illah, khususan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Wa ulama khususan Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa ikhwanihi wa muridihi wa jama'atihi Nahdlatul Ulama Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, kepada para alim, para kiai, para habaib, wabil khusus ini Gus Rohim keluarga yang kita muliakan menggahdawi pun soho kita ajeng-ajeng utawi kita cakung penggah duka-duka. Kepada yang terhormat para aparat pemerintah baik sipil maupun militer yang diizinkan oleh Allah bisa ikut larut di dalam majelis yang mulia ini yang saya cintai, juga kepada Bapak Ibu khusus jamaah Ar-Rahim umum, kepada kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terutama ini kepada para pemirsa di YouTube Ar-Rahim. Silakan like, comment, share, dan subscribe. Sedekah subscribe sebanyak-banyaknya, karena saya pantau ini yang menyaksikan banyak ibu-ibu di luar sana, bahkan di seluruh Indonesia. Juga ini grup Hadroh ini yang selalu menemani saya ini, dari Pondok Pesantren Kiai Agus yang saya cintai. Juga rekan-rekan Tansur yang rawuh yang datang, ahlan wa sahlan, dan juga para remaja yang lain baik kampung, masjid, sekolah, jika ada yang ketinggalan. Terakhir tari sufi ini dari Pangkalan Bun, dan tentu ini menyebabkan magnet para penari sufi di seluruh Indonesia yang jumlahnya ada
4.000 anak-anak itu bisa menyaksikan liputan ya dari Ar-Rahim ini. Bapak Ibu, malam hari ini saya hitung setahun yang lalu ini saya datang di Istana Kuning dengan tema yang sama dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Jadi saya pahami kalau Gus Rahim ini nanti rutin, jadi setiap malam tanggal 10 saya dipaksa begini. Jadi acara ini menggeser waktu pengajian di wilayah Keratenan Blora. Ini tadi lihat, membuktikan kalau saya benar-benar ada di Pangkalan Bun dari Blora. Dan tentu siapapun yang bisa duduk manis di sini, ini harus sadar bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, ini Rasulullah menyampaikan, dirimu telah melampaui 70 rintangan. Saya tidak tahu jumlah rintangan dan jenisnya, tetapi Rasulullah menyampaikan seperti itu, telah melintasi 70 rintangan. Untuk itu bersimpuh dengan hati tawajuh, kalau bahasa Jawa ini ngelemprak tinaprak seperti ini adalah duduk di sebuah taman surga atau raudhatun min riyadil jannah. Dan cetone lagi wong sing gelem duduk manis di tempat seperti ini memang calon-calon penduduk surga. Dan suasana surga pun kita cercap, soalnya ini sekian orang kelompok dengan ranah wilayah yang berbeda. Dirulangi kelewang kabur kanginan jajah desa Melangkori njur duduk manis di sini. Ya, karena acaranya sejak tadi saya lihat ya semula ada yang silo. Nah, karena harus bertahan ya mungkin gerindingan ya ada yang geser-geser tahiyat yang ini bersimpuh. Lama-lama nanti menanti jam 11 kalau kemeng ya boleh nggak Bu selonjor ini boleh. Jadi mak gue arahin gue kudu relax, relax dan dengan aura yang sumeh ajar sareh. Jadi raine aja ketok ngelumpuk, terus ngelumpuk tambah ketutupan masker. Nah, suasana ini disebut rukun, dan rukun itu menurut Rasulullah selalu suasana surga sing iso dicicipi saiki wujude yang ngene iki. Apa maneh ini kabar dari para psikolog, setahun corona ini walau orangnya tidak sakit corona tapi ada sakit yang lain namanya sindrom kesepian. Jadi nak cara bahasa Inggrisnya lonely crowd, jadi sindrom kesepian. Jadi bahasa Jawane this is man of lelek-lelek. Lah lelek-lelek this is man of pekak. What the meaning of pekak? Nah, justru Gus Rahim ini saya sebut ibarat baru kena musibah, dia sebagai relawan bagi bangsa ini. Tepuk tangan. Karena biasanya kalau ada musibah dia mengalami sindrom, butuh orang-orang yang menjadi pelipur lara. Jadi kalau muni pelipur harus pelipur lara, jangan sampai
pelipur lara itu enggak boleh. Jadi menghibur masyarakat sehingga masyarakat semangat. Karena kalau masyarakat merasa seperti lonely crowd itu malah imunitasnya turun. Kalau imunitas turun, penyakit sepele saja, virus yang bukan corona saja sudah membuat sakit. Apalagi sakit sekarang yang tidak corona dikoronakan. Nah ini ada di kampung saya ngeloro kepacul, lukane menganga mati. Lah kok di kon tanda tangan corona. Akhirnya dikubur di kampung, orang kampung garis di pinggir jalan. Ya, terus memekuk-mekuk. Proyek lah seperti itu. Jangan sampai terjadi di Pangkalan Bun. Tetap Pangkalan Bun bisa rukun, kompak, aman billah. Dan sepulang dari sini, nanti kalau sampai rumahnya ibu-ibu kok tercipta rukun, itulah juga disebut baiti jannati, rumahku adalah ya surgaku. Dan saya kalau boleh bertanya, jenengan berangkat ke sini dengan hati berat apa ringan, Bu? Nah itu alamat itu. Alamat apa? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ringannya berangkat adalah pertanda ringannya jalan menuju surga. Anteng cara wong Jawa maknyeng melintasi ruang dan waktu sampai di majelis ini. Tentu saya sekali kesini mengingat tempat ini dulu kan kayak kayak veteran ya. Iya lah. Wong aku pas nilai sapa kae arek 6 bengkel kae. Itu masih ngecembeng ibu-ibu di sini. Ya. Tapi sekarang kita lihat ini Musala Ar-Rahim. Nah, begini indah. Ini kan pirsa niku ana pintune lebar dengan tanda panah ke atas. Iki insinyure ya ngawur tapi bener. Bener. Ini memikrotkan hati, melangitkan doa, jadi ke panah, ini, ke atas. Ini yang tahu di foto bisa itu, ada maknanya. Mentransendenkan hati ya, itu bahasa kampusnya ngono. Nah, tentu saya kalau ke sini juga mengharu biru ibu-ibu. Begitu duduk di situ, lihat tukang son, gedibagan, ngono kuwi. Ngono kuwi aku gregel. Roh wong do masang napa, ya sing ngatur ya mbah, tapi ana bagiane dhewe-dhewe. Lah itu kerjasama yang tidak ringan, yang tidak sepele, ya, tetapi sungguh indah. Apalagi tempat seperti ini bisa sampai mengundang gubernur loh, malah rene ya. Ya, mengundang gubernur ya, malah kesini awang pas lokal mau orang terima gubernur, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah rawuh? Kalau mahalul bilan. Itu ahlan wa sahlan bihudurikum ya waladil mubarak. Wah, lungguh anu Bu, tepuk tangan ngono urun. Gubernur rawuh. Welcome, please my word of Ar-Rahim. Wah, terus ngomong apa malah lali ya. Ahlan, sahlan, moga-moga. Iya sehat.
Iya. Ayo. Iya, ketemu lagi. Gus Rokin tuh ngilmu apa ya ramu aku. Aku anggere ini rajane rawuh, iki malah Pak Gubernur rawuh. Tentu ini gubernur yang soleh. Salam. Soalnya nak wedok ya solehah, iki lanang ya soleh. Ini Pak Gubernur, ini karena relax, santai, jadi nanti kita sampai jam 11. Syukur bisa lebih. Soalnya ini ada data dari para pakar psikologi masyarakat dari awal corona hampir setahun ini ada hal lain yang disebut sindrom kesepian. Jadi kalau Rahim menggelar acara ini bagian dari relawan untuk menyemangati masyarakat supaya tidak mengalami stressing yang menghasilkan imunitasnya turun, lebih berbahaya. Nah, saya ke Semarang dipaksa dia, tapi pemaksaan ini sangat beruntung karena saya ketemu gubernurnya. Bapak Ibu, di balik saya menerangkan kita ini duduk manis di majelis seperti ini melewati 70 rintangan, kita syukuri dulu ini. Syukur tidak ada lain, doa sebaik doa itu, afdhalul doa itu ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi afdhalul doa itu, dan disyairkan oleh para maestro kita, ya, alhamdulillah wa syukru azka sholati wa salami li rasul. Jadi puncak kesyukuran adalah atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di balik kita memperingati hari pahlawan, kemudian khal sultan Kutaringin mukarana utawa ngiras pantes maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya terangkan bahwa negerimu ini disebut oleh Habib Umar bin Hafid negeri yang dirindukan oleh Rasulullah. Yang kedua, Habib Ali Al-Jupri datang ke sini sambil menyatakan kami datang dari negeri Timur Tengah yang hancur negaranya hanya gara-gara perbedaan paham. Tetapi Indonesia walau beragam keberadaan namun tetap saja satu jiwanya dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan dasar Pancasila. Ini harus disyukuri. Dan Mbah Maimun Zubair Allah yarham sebelum meninggal menyatakan inilah saatnya Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Ukurannya apa? Nanti saya jelaskan sekitar jam 12. Ini nggak terlalu dingin kalau dikipasi. Nah, kamu di mana tadi? Dan Indonesia ini sebuah negeri yang menjadi mercusuar. Kenapa? Dibalat spiritualitas hilang, agama begitu dilepas malah hancur peradabannya. Ya, Timur Tengah dongnya sumber Islam dari sana tapi tidak rukun, juga remuk. Ya, Indonesia ini spiritualitas tetap, rukun tetap terjaga, dan itulah parameter pertama yang saya tunjukkan. Negerimu ini negeri yang menjadi teladan bagi dunia. Tidak aneh Afghanistan terbang ke sini belajar rukun, Suriah yang hancur itu ke sini belajar damai.
Dan acara seperti ini perlu digerakkan di mana-mana. Tidak harus besar-besar. Acara sederhana seperti ini, yang penting gubernur. Ini kita syukuri dulu, kita sambut dengan tari sufi, mencari ruang yang ada. Ahlan wa sahlan, Sugeng Rawuh, Pak Gubernur, kita ngopi bareng, dinarak ngelemprak bersama, dan di tengah masyarakat yang datang tentu ada saja nafasnya yang wangi mengamini doa-doa dari penjenengan dan seluruh rakyat di wilayah ini. Amin. Yuk, vokalnya agak tinggi, jangan melemah, oke sampai kurang syahwat. Alhamdulillah. Begitu. Ya, siap. Ini saya jadikan penyambutan Pak Gubernur sambil menikmati kopi yang belum dikirim, menikmati buah ini. Monggo Pak Gubernur. Enggak apa-apa. Alhamdulillah, syukur. Alasan ora kuat ngangkat itu. Ini anu Gus Rahun, kalau di pinggir itu duit ngaling-ngalingi raiku. Pojok ya, ngaling-ngalingi kono. Ya, nah ini angpau.
Pak Gubernur, ini kita masih pembukaan ini, jadi kita menikmati berkah sholawat. Jadi sholawat itu tak mulai sangka sing luas dulu ya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Sekiranya bukan karena engkau semesta ini tidak aku bikin. Nah, Nur Muhammad itu kemudian ditajalikan oleh Falirot di kullu hamdin jalla ayah hiro. Nah, itu jalla itu tajali itu iki lo wujudnya Nur itu. Maka semesta menyambut saat itu buah-buah yang mentah menjadi matang dan seterusnya. Nah, percikan dari nur itu kemudian diletakkan di mana? Di setiap diri kita. Maka ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Ada dua sifat Allah sebenarnya, yakni aziz dan haris, tetapi dimahkotakan kepada manusia agung itu. Walau hidupnya sederhana, tetapi agung karena akhlaknya, agung karena cintanya yang meluas. Untuk itu pemimpin-pemimpin itu sebaiknya dan seharusnya dipimpin oleh ajaran Rasulullah. Nanti semuanya akan dapat rahmat. Kemenangan Islam adalah kemenangan bagi semua makhluk. Seperti itu. Itu aja karo boleh diri orang tak diberi dalil yang ini. Mula ma arsalnaka illa rahmatan lil. Terus soal akhlak, wa innaka la ala khuluqin azim. Mula Pak Bupati, para pemimpin harus bersifat aziz. Aziz itu saya terangkan kepada Mbah Surip saat maulid di tempat saya. Karena dia tanya, aziz itu maknanya apa? Tidak tega atas derita umat. Ya haris hanya ingin surga umatnya. Lah bangsa Jawa nih, aziz itu gendong. Dari situlah lalu muncul lagu yang dia tulis judulnya Pak Gendong. Pemimpin harus gendong rakyatnya untuk bisa tersenyum. Sederhana lagunya, Pak Gendong, Pak Gendong, ayu gun. Saya hafal karena memang ikut ngarang. Oke, my darling. Jadi pemimpin harus memandang rakyat adalah kekasih yang akan dibikin senyum. Ibu, Bu, jenengan masak juga harus dengan cinta karena mengandalkan yang akan mencicipi masakanmu adalah kekasih hatimu. Gitu kan? Para pekerja juga sama. Ambillah nafas dari jantung hatimu karena yang akan memanfaatkan produkmu adalah kekasih hatimu. Dari situ tak gendong. Terus tak gendong teman. Enak toh. Enak tenan. Zamanku. Terus dari aziz itu kalau diterapkan di kampung, contoh kalau ada orang sakit, Islam menganjurkan menjeng, berarti itu larut dalam derita saudara. Tapi kalau acara walimatul urus diundang juga dia dianjurkan datang, bahagia atas bahagia saudara. Nah, tali temali ini telah dianyam di wilayah kita Indonesia. Sehingga jangan mau diobrak-abrik oleh mereka-mereka. Hanya ini negeri lindung. Kalau persatuan yang seperti ini sudah tidak ada, dunia mau mencari contoh di mana? Saya tanya. Tidak ada.
kecuali di negerimu Indonesia ini. Wah, untuk itu ini saya kasih renang-renang dulu. Wah, Habibullah. Nah, ini lagu Langgang Jawa, tapi bisa judul dengan selawat burda. Perjodohan ini disebut strategi dakwah namanya asimilatif, dan asimilatif itu disebut oleh Kanjeng Sunan Kalijogo lir-lir tandure wis tak ijo tak senggo. Yang dimaksud teman-teman anyar adalah ini Islam dan ini kearifan lokal bisa berjodoh di dalam pelaminan peradaban di negeri kita Indonesia ini, Pak Bupati, Pak Gubernur. Dan pelaminan peradaban ini disebut ngantenan, sehingga ada jenius lokal yang mentransformasikan nilai yang menjadikan orang tidak bertentangan satu sama lain. Untuk itu Pak Gubernur, di wilayahmu ini kalau ingin damai dan tentram, kalau mengundang kiai tidak boleh sembarangan kiai, kalau bisa kiai yang model seperti ini. Maksudnya model Kalijogo itu. Promosi lambe mungkin ya. Maksudnya kiai sing punya jenius ngalin, ombo ilmune pasti bijak. Aja mung pinter, bijak. Dan itulah yang disebut dakwah dengan bijaksana. Nah, itu hanya orang jenius yang mampu. Ayo nanti diimboi lagu kebangsaan ya, syukur dari Agung lagu syukur ini yang mengarang Mutohar Habib Hussein Al-Mutohar. Anu Mas, pakai letak ya, jangan ya. Soalnya gubernur ya. Nah, ngono. Mutohar itu Habib Hussein Al-Mutohar, pamannya Habib Umar Mutohar, Semarang. Emang Semarang itu maestro dari sejak dulu. Mbah Soleh Barat itu yang mentranslate Ihya Ulumuddin, gurunya Mbah Hashim Asy'ari itu Semarang, Mbah Soleh Barat. Terus dalam top itu Mbah Narto Sabdo, pengarang gending itu Semarang. Terus pelukis maestro dunia namanya Raden Saleh, itu Habib juga sebenarnya. Ya, itu dari Semarang itu. Dan ada lagi Kiai kondang ya, Kiai Amin Budiarjono, Semarang ya. Nunut terus nanti kita tambahi lagu kebangsaan yang lain, karena ini temanya mengenang Hari Pahlawan 10 November. Saya sebut tadi tidak ada perang dunia yang sampai terbunuh jenderalnya kecuali di Surabaya itu. Jenderal Malabi sama Jenderal Guri itu mati oleh arek-arek itu, oleh para mujahidin Surabaya. Nah, para santri, para kiai atas permintaan resolusi jihad itu, atas permintaan Bung Karno. Karena apa? Di tengah kita ini sudah menyatakan merdeka, ternyata Belanda mau bonceng nikah untuk menjajah ulang Indonesia. Dan itulah resolusi jihad yang melahirkan kemenangan besar. Walau NU yang mengomando, tapi NU bukan egois. Kemenangan NU adalah kemenangan bagi semua komponen bangsa. Ya, ini Pak Gubernur harus penjenengan bawa kemana-mana. Kemenangan NU itu kemenangan bagi semua bangsa. Coba naik lagi, kemenangan Islam adalah kemenangan bagi semua kemakhlukan, rahmatan lil alam. Seperti itu. Nah, termasuk santri tidak ketinggalan, banyak yang terbunuh. Dan itu melahirkan Hari Santri tanggal 22
Oktober tadi dari Pak Jokowi itu. Kuwi aku sing ngongkon soalnya peranan kiai kuwi karo santrine luar biasa. Tapi untuk semuanya ya teman-teman sekalian, inilah saatnya hati dihidupkan dengan cara mengenang. Kalau atau merenung, lahirlah kecerdasan. Hati mengenang, lahirlah cinta. Nanti jenengan jajan saya ketularan Pak Gubernur kalau bicara politis. Politis. Ini syairnya, karena ini sejarah dan hati yang dihidupkan. Contohnya anak-anak bisa takzim sama orang tua kalau mengenang ayah dan ibu, ya kan? Itu Iwan Fals bilang ribuan kilau terus untuk sing ra iso tak suwun cocok mangan-mangan. Ayo, ibuku walau tak mampu terus ini sampai lalu ujungnya tak mampu ibu. Ayah sama, ayah walau tidak menyusui jenengan, tetapi keringatnya lah yang memberikan belanja kepada ibumu. Mana isane milih air susu karena keringat ayahmu, walau engkau tidak dikandung oleh ayahmu, tetapi namanya abadi mengikuti namamu. Loh, mula anak itu bin, ayahnya terus ikut. Nah, coba ini ibu terus ada lagi qasidah itu tak terbayang terus. Nah, coba saya bayangkan dari ibu menjadi ibu pertiwi. Dinaikkan coba, kamu minum di negeri ini, kamu berbaring di negeri ini, kamu menikah di negeri ini, kamu hidup di negeri ini, beranak pinak di negeri ini. Bagaimana kamu tanpa bekti sama ibu pertiwi? Itu hanya anak-anak yang tidak sholat yang membangkang kepada tanah airnya sendiri. Itu coba dari ibu. Ibu itu bahasa Jawanya apa? Ma itu bahasa Arab dari maun diwakati hamzah jadi ma. Terus ma itu air. Nah air itu bahasa Inggris maknanya udara. Air pop. Ya kan? Air itu maknanya apa? Tidak salah Iwan bilang seperti lu sih ngerti aku tak gitu. Jadi mula ma'amu ki ora sakit hati, dia kok tipisi, kok kotori, tidak sakit hati. Itulah cinta, derita terasa manis dari hati yang penuh cinta. Pemimpin adalah ibu bagi wilayah. Jangan gentar ketika orang meremehkan, tetapi jangan umuk ketika orang ngelem-ngelem. Nah, karena wataknya adalah seperti udara. Orang menghina kadangnya jotos ke udara, ya kesel sing jotos. Mula orang yang menghina, tokno kesel sendiri dia.
Ya, itulah rahasianya. Coba mari kita baca ini syair, nanti jenengan menjawab 4 syair ya Habib Malayasa ya Rabbi bil Mustafa ya Arhamar Rahimin. Setelah ini nanti ya kita, karena kalau saya ngomong terus ya tidak bisa merokok, jadi nanti gantian sedikit-sedikit asal memenuhi kriteria waktu sampai jam berapa nanti terserah. Eman-eman soalnya ini untuk bangsa ini, hari pahlawan. Kalau aparat neng larang ya raiso wong iki ya anu. Gaweane dhek ditanggangi Gus Rohim ngono lho Jan. Apale. Waladatka ya ibna Adama bakia والناس حولك يضحكون سرورا إذا بكوا في يوم موتك. Cekaken gitu. Surah kula niku pancen rodok sae bagus. Rodok soalnya riyen nate ziarah NTT tingkat sekolahan terus munggah-munggah dikirim tingkat kota Madian Semarang, alhamdulillah kalah. Wong kanggo syiar. Dari Mas kalau menang yang ingin saya dengar adalah nafasmu bersolawat. Ketika bibirmu berkidung ju'ilal lisanu alal fuadi dalilan. Ketika engkau baca selawat berarti di palung hatimu ada cipratan Nur Muhammad. Ya, wal habibullah turja ngotongmu dek jalan-jalan atau timang deh sama Aldi. Ya Rob, Muhammad.
Ini tahap-tahap kedua setelah mukadimah. Jadi kita ini diam-diam disebut oleh Habib Umar bin Hafid negeri yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tunjukkan ya yang paling dekat. Jenengan duduk di sini itu duduk di majelis yang sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan pengajian. Ini berarti Bapak Ibu melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Terus hasilnya apa? Ada dua hujan hasilnya. Pertama hujan air dan kedua hujan cahaya. Hujan air jatuh di bumi, hujan cahaya jatuh di hati. Hujan air jatuh di bumi, bumi mengeluarkan apa yang dikandung, tumbuh pohon-pohon yang memberkahi, lahirlah taman pepohonan. Tapi kalau majelis seperti ini digelar di mana-mana, turun hujan cahaya jatuh di hati, hatimu akan tumbuh sifat-sifat terpuji yang melahirkan dalam pandangan mata batinmu taman kebahagiaan. Ini kalau ditulis di status Facebook atau WA bagus. Hujan air jatuh di bumi, hujan cahaya jatuh di hati. Kalau pohon itu sajarah, kalau kita yang menghuni wilayah ini adalah sejarah. Pak Gubernur melakukan sejarah. Tentu tidak lupa bahwa pohon harus nyambung dengan akar. Nah, seperti itulah akar peradaban juga. Melalui ngaji seperti ini, saya menyampaikan pesan melalui persuasi yang lembut, dan kelembutan akan masuk ke hati yang secara latif, secara lembut. Saya sebenarnya bisa Pak, pidato dengan cara orasi model medsos itu bisa. Wong pokoknya rentetan angger muni lah. Saudara-saudara sekalian, kita semua harus menghadapi situasi yang kita lihat sendiri. Indonesia rusak semua. Yang rusaknya lambe karena pola pikirnya tidak bijak. Mosok rusak semua. Wong di sini juga membangun rumah tangga, membangun RT, RW, di mana itu? Hanya matamu memandang keburukan atas refleksi keburukan yang ada di hatimu sendiri. Loh, rakyat orang muda ini nak keplok kan sugeng ya. Seperti itu. Bu, jenengan memakai kerudung ini yang perintah siapa? Memang suamimu, memang dirimu, memang kiaimu, tapi kan munggah-munggah yang perintah Rasulullah. Gitu, malah kajen, terhormat, dan kelihatan cantik. Foto karo Rasul macai dirimu dengan keindahan, menutupi auratmu. Coba Pak. Ya ini musola ar-rahim ini siapa yang perintah? Rasulullah. Quran tadi yang dibaca itu nafas siapa itu? Lafal menjadi bunyi, dan itu pernah dibunyikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dirimu tadarus Al-Quran, berarti nafas Rasulullah masuk ke dalam nafas dirimu. Coba, itu termasuk dihormatin Nabiyil Karim. Kita menata rumah tangga siapa? Sunnah siapa? Sunnah Rasulullah. Bayangkan kalau tidak ada aturan pernikahan. Wow, liar orang. Diatur sedemikian rupa. Siapa yang mengajarkan memuliakan tamu, menghargai tetangga, menghargai pihak lain, hormat yang tua sayangnya? Rasulullah. Untuk itu di Indonesia itu Pak Gubernur, ada yang bernyanyi dengan suara serak-serak basah seperti suaraku. Namanya Iin Parlina itu. Judulnya Rindu Rasul. Pada tahun sekian itu, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada
2 tahun yang lalu. Darimu ya Rasul. Gus Rohim noto seperti ini mengandaikan serasa di kau di sini. Apa yang dibawa? Cinta. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah aku membalas cintamu hanya bersahaja? Wah, cahaya saya tulis. Nabi kan anta samsun anta badrun. Wahai rembulan, walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi temaram cahayamu menerangi gulita malam jiwaku. Anta badrun, anta samsun, wahai matahari, walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi panas api cintamu menghangatkan sedalam kalbuku. Ya Rasulullah, walau aku tak pernah berjabat tangan dengan dirimu, tetapi melalui mata rantai yang suci aku temui guruku di kampungku. Ketika aku bersimpuh dan mencium tangannya, hatiku melintasi ruang dan waktu. Ingin rasanya sebagai tanda terima kasihku kepadamu, berjabat tangan dengan asta sucimu. Ini di Indonesia. Omai lama Pak Gubernur, ikut-ikut dalam nada sendu dia menulis sekian lama, terus untuk coba. Ini apa ini? Kedatangan ya apa? Hadir. Enggak. Untuk itu tidak aneh dalam qasidah An-Nabi ya hadirin i'lamu ilman anna rabbal apa? Afrodes, bukan sekedar fardu, afrodo be'elamar sallu alaihi wasallimu taslima. Ini bukan main-main Pak. Kalau orang yang tidak mau bersolawat itu jangan bangga. Itu tanda bahwa Nabi tidak sudi dengan dirimu. Kamu dikirim Quran, dikirim syafaat, dikunjung apa saja. Kenapa kamu mendengar namaku aja solawat tidak mau? Kamu memetik bunga dari tamanku, tapi tak pernah menyapa diriku. Ngeri loh Pak ini. Enggan, kamu enggan, aku itu yang enggan sama dirimu. Wow. Ini tak terusnya medeni loh. Kamu enggan ibadah, dan kamu apa? Allah itu menolak dirimu. Kamu kok enggan ibadah? Itu tanda kamu ditolak. Gak usah ke masjid, gak usah ke langgar, gak usah ke masjid, gak usah. Risko diusar Gusti Allah ini dari derajat dia nih. Nah, ini An-Nabi Yaman Hazar, terus An-Nabi Khairul Mandana wa nazal. Untuk itu bagi siapapun jaga amal surga tidak nyampe, jaga dosa siapa yang kuat neraka? Tidak ada jalur selamat. Ada, namanya syafaat. Siapa yang menurunkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, baru turun yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu syarat itu melalui Kanjeng Nabi, melakukan everything from Rasulullah. Untuk itu kalimatnya apa? Selain dirimu
ada walanal busyra bisa'di mustamirin laisa itu haitu utina atau selain timau dirimu terus sekotak tiada tempatku bersandar lapo sholawat ngono kuwi mencurah wong tangan ki ngemprok-ngemprok lama sekali ngono aku menanti kedatanganmu. Siapa segera menderita? Quran kok sekali tapi ketemu yang memberi tidak pernah. Itu yang saya sebut derita. Coba derita itu duhai pada siapa aku kalau datanglah menunggu nak sholawat ya Rasulullah ahlan lo fika inna bika nusaat coba wa bijaya ilahi jid wa dalikulla maka sholat ini kita boleh dengan di sini kabul kula maksud tujuannya dengan kabul judulnya kok merigi dengan awas ngaranya ngoni maksud lu jangan selamat ya ini coba siapa yang menderita mulai Indonesia ini kaji ini nanti overload persiapan yang duduk manis di sini spesial ini karena mukorona pemimpin Nabi jenengan diizinkan Allah bahwa jenengan doa anak putu jenengan turun itu isya ziarah ke Mekah nah, ini yang agama Pak Gubernur ada lagi rindu lah terima rindu dia nangis nangis salah terima air mata air tapi Imam Busiri air mata darah untuk itu siapapun yang tahu majelis seperti ini nilainya oh datang ke sini walung gelisot dalam gurita itu kan dulu tapi tidak sejauh itu anu aja Evita Mala aja ku menangis nah ku berduka terus ku apa balik mana ku menangis ku bersedih ku berduka ku merana selalu merana merene merana merene terus jerit aku rindu terus padamu lah dari menaikkan gomirmu ini mukhatabnya ke siapa mau makan padamu
Rasulullah dahar makannya gimana? Mau tidur, kaifiah tidur bagaimana? Mau apa? Ya Habibi, dimanapun, kemanapun, di semua waktuku. Coba. Kalau Rasul pergi dari hatimu gimana? Kalau zikir pergi hatimu gimana? Wah, bahaya, namanya lupa. Apa akibatnya? Besar. Gelisah, sejak pergi dari mana? Dari hatimu jenengan lupa kamu. Tak sabar. Untuk itu orang ngelalek itu tidak usah kamu poyoi. Dia sudah tidak sabar. Menanti sabar itu memang sulit gitu loh. Menanti nah, dikirakan berarti diem apa? Allah diem. Enggak. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Terus kedua, sadarkanlah hatimu. Apa ujungnya? Aku segera. Nah, maknanya tobat itu kembali. Ya kembali, inabah ya kembali, rojek ya kembali, rejak. Coba. Ini sekedar lagu tapi domirnya diangkat secara wusul. Lahirlah keindahan seperti itu. Nah, wes, saiki tinggal pilih wes sing iso apa. Soalnya sholawat di negeri ini Pak Gubernur itu copy paste qasidah-qasidah di pesantren. Contoh, sekian lama itu anangfa'iru ilaika ya Rab utawa ya Habibah. Bisa. Yang gak itu kamalah apa? Ya khairal hati diganti kumo nangis antalagi diubah mau makan jadi persis ini sebenarnya aku tahu lawak apa jani no bandara ini tak senjol Pak Buri lejak mau kemana? Ke Surabaya. Ngapain? Ya sidang. Saya mau ke Jambi ya, aku bilang. Ya tak sah lagu Laskar Cinta dari siapa yang ngarang? Dari teman-teman itu. Itu sholawat lu, persis lu. Masa? Di bandara tak diberi. Laskar Cinta, mereka sebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus benci, virus yang bisa rusakkan jiwa. Ala Ahmad Dhani lan pesantren dia wal bajawi wari jalim min bani balatu an-nabawi bi rasulillahi wahai jiwa-jiwa yang tenang Rabbi ya kopi pasti lah yang tahu aku tok itu ya wong cosplay iki jebul asline ngene Gus Rahim Tuban kok mula lagu Allahumma sholli wa sallim ala ilah dhek nang Jakarta bukan lautan hanya kolam susu Ahmad apa Mahir Zain kowe ngono kok insyaallah apa insyaallah ada jalan ini ada pangkalan pun ya batratin min kota sing saiki apa lho komarun
asalnya begini. Lah kok ana TV kok nyetel Bang Tayyib, Bang Tayyib. Terus kenapa? Anakmu apa yang mbokne kuwe? Lah kuping saya enggak gitu, Pak Wakil Bupati. Ya Bang Tayyib, kupingku kok lho, iki kok ya Tayyibah. Ya kawal ayana sunnahi wal hawanana wal hawanana. Kalau tak kosek hakim gak nyanyi kok. Jagalah hati, jangan jagalah hati. Apa dijaga? Labbaik Allah, labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Coba itu. Wes, ini seni apa lagu ini? Hah? Itu mendak mantuk tok kamu dia. Ya kare lagi apa ada fakiru? Apa? Komarut. Lu maksudnya sing ana terus lagu gitu loh. Apa? Laskar kita enggak berani. Ya wes, wal badawi tapi tanpa lagu ya. Berani. Dulu itu malah mentelengnya aku gitu ya maksudnya. Anggatamu gitu bro. Ya saya sementing selawat juga ada kita semua, khususnya Pak Gubernur yang sempat menunggu kita ini, ya Allah. Ya, kita jeda sebentar. Ini berarti kamu nanti selesai sholawatnya sekian lama butuh nyanyi anak pelak itu ini tak bukan Google berlalu cepat ke malah ya hadiran ja'atina
Teman-teman dancer tolong di belakang itu agak maju ke sini Pak, yang duduk Pak, biar dua baris dancer di sana Pak. Dua baris, nanti akan saya kasih komando sedikit mengenang hari pahlawan. Semua dancer aja dua soft, dua baris ya. Untuk menata dua baris ini, tolong semuanya yang ada di luar ditinggal satu atau berapa, dua soft. Yang pakai jaket dancer ya ikut aja. Ini request dari Pak Gubernur Kolosebo. Nah, ini beliau istrinya orang Jawa, jadi kombinasi of Indonesia. Kalau Sebo, ibu-ibu kita duduk santai, jangan tegang, ya relax saja, menikmati malam yang indah ini, yang dipandang oleh penduduk langit. Kata Rasulullah, kampung ini bercahaya, bercahaya, seperti kita memandang bintang di langit. Biasa ya, yang duduk di depannya maju sebentar Pak, sebentar, soalnya itu ke pantai ini kono-kono. Yakin ke pantai ini maju Pak, ini tolong Pak, yang di depan dancer persis itu bapaknya itu yang tolong baik. Maju Pak, maju lagi Pak, itu nanti ada gedruk-gedruk itu nanti. Cuma pasukan gerak, saya ambil alih setengah lencang kanan, gerak. Tengah aja ya, tegak gerak, istilah di tempat gerak. Guys, kalau sebuah dulu
Kalau di Jawa nyanyi itu kalau orang bisa apa ya? Bisa apa itu tolong yang punya HP, video, foto, lempar ke medsos. Medsos kita coba kebaikan, insya Allah akan banyak. Sedang amor bertunggangi, manung garing kaulah kursi, tentang hati pengerunati, muti ingkor takwa diwanti. Terima kasih.
Untuk grup ini dancer, saya tanya, bisa enggak Jumbera Reka, Jumbera Reka? Siap. Yang terakhir, Salalalalalalahum, tunjukkan semangatmu. Kali ini temanya 10 November. Saya pernah berziarah ke pendiri Cancer di Ponorogo. Nah, semoga Cancer meneruskan perjuangan para salafus saleh yang sudah ada, dan tentunya kalau pas dunia seperti ini sopo secara hormat karena penuh pengabdian. Padahal kalau pas tidak pakai busana seperti ini, saya lihat yo ngojek yo betul kontrol ngaruh ke pedus. Tapi no problem, no buat apa-apa, yang penting lihat hatinya ya. Oh iya kak. Dan Hashim terhadap dirimu yang aku ini, satu, kau diakui sebagai santrinya dunia akhirat. Loro, uripmu didunake Hashim barokah. Nomor 3, nak mati didunake Hashim husnul khotimah. Terus Hashim itu salah seorang yang dikagumi oleh Khalil Bakalan 2 hal. Ini selalu saya sampaikan di mana-mana. Karena dititipkan santrinya, Hashim langsung sowan ke Khalil. Khalil terus saat itu Hashim, tongkat komando ini temani ya Indonesia. Untuk itu NU sepanjang sejarah Republik ini tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara. Malah kalau bangsa dan negara mengalami ancaman, NU pasti turun gunung dan tidak sendirian, bersama seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Bisa dicek, bahkan Kiai Agus Sunyoto itu menyatakan dalam catatan harian dari Jenderal Malabi, sebenarnya disembunyikan Pak Gubernur, tapi dicuri datanya oleh Kiai Agus Sunyoto. Jenderal Malabi bilang begini dalam hariannya, andai Surabaya tidak ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Belanda melalui nikah bisa menjajah ulang Indonesia. Dari dalam kita direcoh PKI dulu itu, dari luar nikah dibosangi Belanda. Coba, tetapi negara kita tetap terjaga. Dan Bung Tomo dengan pidatonya yang gegap gempita mengubarkan melawan penjajah seperti itu. Dan Indonesia sampai hari ini tetap merdeka. Kita ini apa? Enak, laut protokes aman. Bayangkan Suriah maunya ya seperti ini, tapi negaranya kacau, mana mungkin bisa? Tidak bisa. Coba, ini aman, anak-anak kita aman, negeri kita aman. Sampai istri saya tubuh saya bilang, deh, kita bisa kumpul ini aman, terkendali, itu karena ada hubungannya kemerdekaan. Aku bilang gitu. Kok bisa kan? Dan enggak, seandainya kita kumpul ini terus suasana belum merdeka, lalu ada bom jeblok di sisi rumah. Aku kan lalu di otak tapi kamu serundel di Minang ini. Gempa Jogja itu jam 5 pagi itu pas orang mandi itu banyak yang keluar telanjang bulan gak terasa. Ngeri kok. Kalau nak masang di biro barang di biro nanti orang-orang nak sirik.
wong sembahyang masjid ya ono tahiyatul masjid apa pengen masjid ya ora wong kok omong ora bijak iya enggak ya ngono ayo kowe barang masa mengibarkan bendera kok orang yang sabda yang bagus kok mau tarang pring kita itu maksudnya piye kebangsaamu gimana nah kalau Quran itu masih Allah ya ya nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Negara ini diakui oleh Allah dalam kaitan keberagaman. Bapak uang kok dongeng menghapus bangsa dan negara itu memungkiri akal sejarah kemanusiaan. Tidak bisa. Nah itulah yang dihargai Rasulullah. Itu suku bangsa tapi semakin saling mengenal. Indah kan? Perdana ini kira-kira ditabur suaranya rukun jadilah melodi. Lampu ini kira-kira cahayanya rukun jadilah terang padam. Kita ini kumpul beda pendapat sama beda pendapatan. Beda pendapat kalau apa? Enggak kumpul berarti rukun ini masyarakat Pangkalan Bun. Tepuk tangan untuk Pangkalan Bun. Ibu ngerti ditekani gubernur itu rasa disekake rasa ditandaki ngerti. Dia tahu diri dasar yo cepat wes kopak jum kakimu dari karo tanganmu jum liralika ada lupa liralika siapa karena iso ngurusi saya ada yang di depan satu bisa untuk komando supaya kompak. Oh ya itu beliau orang sak dunia apa hum salallahu aja tunjukkan kepalamu ya lah lu nak iso maju satu untuk contoh jadi nanti saya tidak kamu-kamukan bosnya video dari kami itu asabar ini ya singkat saja jumlah yang hum sama lahun aja ayo ada yang satu masih salah tuh itu tahu di pelaporan tidak pede hum sama lahun tunjukkan kepadaku bisa? Bisa bisa? Yo, bisa lalu oh ya itu Rogoy ini Pak, awas bro, kesehatan dulu Pak ya kan? Nah, kamu menghadap ke sini itu cancer ya jadi dia niru kamu belum salah lalu ya supaya nggak kesuai soalnya ini sudah jam 11 rencananya kita tutup jam 11 yuk mari depan satu ya 1, 2, 3 Om salah kali Indonesia,
Ini Jarum Super itu singkatannya Jarum itu Jalaluddin Rumi. Itu yang punya tari sufi. Lah super itu sufi permanen. Lana menang sing luwe anu. Lana menang sing luwe anu. Demi janda aku rela untuk mati. Kacau nah. Terakhir. Kenapa sholawat itu kok pakai ya banyaknya? Ya itu kalau ya tidak itu disebut hai. Saya tidak bisa salaman dengan yang belakang, cukup isyarat hai. Dan ketika tidak bisa mencium hajar aswad karena berjubel Bismillah Allahu Akbar, sekasih isyarat itu. Atau melambaikan tangan itu memanggil itu berhai-hai dengan Rasulullah. Kalau wirid itu berhai-hai dengan Allah. Pernah Nabi Ibrahim itu melihat hati orang, memanggil-manggil nama Allah sampai lidahnya berdarah. Diejek oleh orang, mana Tuhanmu itu? Kau sebut-sebut tidak tahu tanda-tandanya. Lah yang menghina itu disuruh pergi, hei kamu jangan ikuti itu bisikan iblis itu. Tanda Tuhan nyambung dengan dirimu, yang nafasmu itu. Kamu berhai-hai dengan Allah. Ini mic saya pegang, loudspeaker bunyi. Yang bunyi loudspeaker apa saya? Itu loudspeaker bunyi tapi atas bunyi saya. Dikira nafasmu bersolawat, nafasmu Rasulullah bernyanyi di hatimu. Wow. Kalau ada palung Nur Muhammad terpercik, ju'ilal lisanu alal fuadi dalilan sebagai tanda. Sudah kami kira cukup, dan ini terakhir penjenengan angkat terakhir untuk angkat tangan ini ya Imam Rusli sebagai request, dan setelah itu doa. Semoga yang mengangkat kedua tangan ini pertama diijabahi bisa ziarah ke Medina, ke Mekah. Yang kedua rumah tangganya tetap rukun dan semua hajat diijabahi oleh Allah. Dan yang jomblo ini cepat jodoh. Bintang ya pokoknya mudah lunasi. Indonesia ini dengan selawat corona minggat. Ya, corona minggat. Yuk kita angkat seberapa suaramu. Wa ila marus. Nah, ini nanti ada dua gerakan di tengah ini bahasa Pasida, ada semacam versi nawe-nawe untuk haji untuk mondok. Harap saya boleh. Ya, semuanya diangkat. Nyotengnya dari sini, Mas Teguh itu loh. Nyotengnya dari depan, itu loh. Oh ya sudah. Dua tangan, Mbak, jangan satu tangan. Loh, ibu ini angkat. Mobil sitik apa ini perjuangan. Ngomong sitik kok pinter apa sih? Dia ngasih ngangkat tangan besok. Dia akan ngomong apa tidak yang suwi. Yang akhirnya katakan wah, kegembiraan malam ini ya Rasulullah, inilah hambamu yang ada di Bangkalan. Kami betapa nyeri kau memberi hadiah kami, tapi kami tak pernah bertemu denganmu. Wahai Rasulullah, datanglah kepada kami walau hanya dalam mimpi. Wa sallallahu alaihi